Halo, saya Taskia Namia, saya berperan sebagai Ningsih. Halo, saya Andri Mas Hadi, saya berperan sebagai Karta di film Waktu Maghrib. Tokoh Karta itu buat saya cukup dan sangat-sangat menarik ya, lebih personal malah sebenarnya ke saya karena tokoh ini punya sejarah yang luar biasa. Buat saya dia punya masa lalu di masa kecil yang cukup kelam sehingga peristiwa itu ternyata terbawa sampai besar, trauma-trauma yang dia punya, dan dia juga semenjak peristiwa itu dia dianggap sebagai pembawa sial, bencana, dan pembawa malapetaka di kampungnya. Makanya dia tinggal tidak di satu kampung yang sama bareng sama yang lain, dia tinggal di hutan sendiri, dan dia punya trauma sama suara azan maghrib. Ya itu menarik banget. Kalau buat Ningsih sendiri, dia adalah seorang guru yang difavoritin sama murid-muridnya. Dia mungkin guru pendatang, tapi dia datang saat yang nggak tepat, yaitu saat desanya itu memang lagi kacau-kacau. Yang beda dari karakter Ningsih sendiri karena dia punya layer-layer yang lumayan banyak yang bisa dieksplor gitu. Terus juga ketika ditawarin jadi Ningsih, sangat tertarik karena gimana ya? Karena dia sangat-sangat beda juga dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Di sini gimana caranya di depan kelihatannya seperti apa, padahal di belakangnya seperti apa. Nah itu surprise yang segimana mungkin kita nggak ngasih tahu dari awal, nggak ngasih hint dan apa-apa dari awal. Dan memang Mas Tata saat itu memang udah banyak ngobrol gimana kita caranya ngobrol si Ningsihnya itu sendiri. Ada effort yang dikeluarin lebih gak sih kalau mendalami karakter Ningsih? Effortnya mungkin pasti ada di setiap karakter yang dimainin gitu, tapi buat Ningsih sendiri mungkin lebih gimana caranya lebih dan menyukai anak-anak gitu, lebih yang kayak pengertian, terus sabar dan lain-lain gitu. Aslinya enggak soalnya. Sabar banget gua. Cerita Waktu Maghrib ini kan memang dekat banget gitu dari kecil. Aku juga kalau setiap kali waktu maghrib, kalau belum pulang udah ditungguin sama orang rumah pakai sapu tuh bisa-bisa kan, banyak-banyak isu-isu tentang demit, kolong wewe dan yang lain-lain gitu memang. Terus apa ya, aku ngerasa Waktu Maghrib ini karena memang aku dari kecil tumbuh sama orang tua aku dibesarkan seperti itu, jadi ketika ditawarkan cerita dan relate gitu, aku ngerasa kayak aku ada di zaman itu lagi gitu. Dan kemudian tokoh yang dikasih kebetulan Karta yang aku mainkan, dia punya trauma tentang azan, yang mana aku nggak punya trauma sama azan. Jadi aku cukup punya tugas yang luar biasa, PR untuk membuat itu genuine, gimana rasanya untuk takut sama azan gitu. Jadi sebuah pengalaman yang amat sangat berharga buat aku. Thank you banget Mas Tata buat kesempatannya udah bisa main di film Waktu Maghrib. Ya buatku ini apa ya, karakter Karta kehidupanku sekarang, ke Andri ini ngasih banyak banget cerita tentang memaafkan diri sendiri gitu, menerima bahwasanya aku kecil yang terluka hingga diakuin sekarang itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya gitu. Yang sekarang sampai ke depan kita tidak perlu membawa yang lalu. Jadi kurang lebih itulah part-part yang bisa aku ambil buat hidupku sekarang. Syutingnya bukan pakai wig ya, jadi emang rambut aku tuh di extension, pakai extension. Terus kemudian pas lagi syuting itu extensionnya kan biasanya copot-copotan, akhirnya dilem kayak semacam latex gitu karena emang buru-buru gitu ya. Ternyata pas sudah kering, setiap kali habis syuting tuh balik mau mandi mau tidur tuh karena latexnya keras, jadi mau tidur tuh serba sakit. Jadi aku ini kaku kayak ada lem selama 17 hari di kepalaku. Dan PR saya emang kalau makeup mungkin bisa sejam setengah sampai 2 jam sendiri karena harus di airbrush. Tapi ya aku enjoy sama proses makeup dan semuanya. Terus katanya kamu sampai sempat ngurusin badan ya? Iya benar, aku kebetulan jadi tadinya berat badanku sekitar 75 kg. Pas sudah mau syuting, mau fitting, Mbak No itu dari departemen wardrobe, dia bilang, Andri kalau bisa kurus ya gitu. Aku kan nggak kebayang loh, wah ini waktunya kurang dari 10 hari, beratku 75. Aku bisa kejar semana ya, aku pengen ada di titik 65-10 kilo tuh kayaknya lumayan. Cuman kayaknya agak-agak nggak mungkin di 10 hari. Tapi at the end of the day, di tanggal aku syuting itu beratku 68. Aku jadi cuman makan sehari sekali. Pagi cuman makan buah, sama siang atau sore cuma sekali doang. Lumayan kelaparan dong ya selama syuting atau enggak? Banget. Tapi memang aku juga menarik korelasinya. Kodok ayam. Aku menarik apa itu?
aku menarik korelasinya sama karakterku, tokohku. Kayaknya si Karta kalau hidup di hutan juga makannya nggak akan sekenyang kita yang tidur di kota deh, atau tidur yang di rumah yang layak gitu. Jadi aku rasa ada kemiripannya, jadi aku terima itu. Kalau misalkan aku mungkin nggak terlalu yang mistis kali ya, tapi lebih yang kayak memang dari dulu kalau waktu maghrib ya nggak boleh tidur gitu. Nah waktu itu mungkin kita sebagai anak kecil ngantuk, tidur jam 5, bangun jam 6 malah ngambil anduk, aku mulai bangunin gitu. Bener kayak kecoh aja kalau misalkan dibilangnya aku pikir itu udah maghrib, udah pagi-pagi gitu, udah siap seragam dan lain-lain, ternyata iya. Tapi kalau kejadian mistis saat maghrib tuh alhamdulillah tidak. Tapi percaya kan dengan hal yang Kalau aku sih sebenarnya lebih percaya kepada memang kita saling menghormati dunia yang kita lihat, karena aku orangnya percaya kalau kita nggak mau diganggu ya kita juga hormatin makhluk berdampingan ini gitu. Jadi ya begitu. Karakter dari Ningsih sendiri itu karakter yang paling terakhir yang masuk ke jajaran cast-nya gitu. Terus pas lagi ditawarin, memang waktu itu aku inget banget aku nunggu kabarnya itu lagi olahraga sama Aul. Terus kayak gimana ya gitu, tiba-tiba pas keterima tuh baru lagi pendinginan olahraga langsung peluk-pelukan kayak ya ampun, setelah 6 tahun kita sahabatan akhirnya kita satu project lagi, walaupun memang di karakter di sini bukan temenan gitu ya. Udah yang penting kita semoga bisa berkarya bersama-sama gitu kan sendiri. Kita malah banyak untuk berkomunikasi gimana caranya untuk Ningsih sama Woro itu drastis ketika ketemu sama murid-muridnya gitu. Ketika kita punya misteri-misteri di belakangnya juga, orang lihatnya seperti apa tapi ternyata seperti apa, itu yang akhirnya kita ulik gimana caranya untuk kita nggak boleh sama sekali, kita malah harus selalu kebalikannya gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kita nggak yang harus kita nggak ketemu di lokasi itu atau kita tidak temenan atau apapun, kita jadi yang terlalu jaga jarak ya enggak. Kita memulainya itu ketika reading. Jujur waktu pas emang lagi di casting itu adalah salah satu adegan favorit aku sebenarnya. Maksudnya ketika aku ditanya golden scene yang mana gitu, menurutku semua golden scene, tapi yang paling aku tunggu itu saat itu yang adegan aku berdua sama Ayu. Nah itu tuh bener-bener videonya itu video castingku itu gitu. Bener-bener apa ya, pas tahu aku bakal mainin yang seperti itu, jadinya kayak wah gimana caranya gue bisa bikin ngeri orang, tapi tidak yang ngeri gimana ya, ngerinya tuh lebih yang kayak bikin orang tuh deg gitu, bukan yang kayak wah teriak gitu, tapi yang lebih yang kayak wah ini apa nih, itu yang sebenarnya menurut aku lebih susah untuk Ningsih buat karakterku di sini. Tapi aku happy sih karena memang aku suka banget karakter-karakter yang aneh-aneh kayak gini gitu, maksudnya yang nggak cuma orang normal biasa tapi bisa diulik-ulik yang kayak kira-kira apa ya, karena memang aku sendiri adalah pecinta horor dan juga YouTube horor gitu. Aku tetap sih maksudnya ngelihat ke karakternya, ceritanya dan lain-lain gitu, karena ketika lawan main menurutku itu ketika kita nanti bisa menampilkan vibe yang sama itu akan lancar segitunya. Jadi aku nggak begitu pemilih untuk siapa mau main siapa, malah menurutku ini anugerah untuk bisa ketemu banyak orang baru dan berkenalan dengan pribadi lagi yang baru-baru.